belum sampai setahun berkuasa, lu udah bicara lengserkan Prabowo. Hanya gara-gara membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Berapa banyak kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa, lu diam aja. Sekarang sok-sok bela rakyat, sok bela NKRI. Kucing kalian. Rengsek kalian. Apa? Kami buruh ini yang paling dirugikan oleh Jokowi. Itulah kedunguan presidenmu itu ya. Pantas dia berkali-kali dia jadi capres, ya, tetap gagal. Kalau tanpa Pak Jokowi itu dia itu tidak akan bisa jadi presiden, ya. Kau ingat itu ya, manusia Puktima ya, anak B2 ya. Kau jangan sok berani kau sih, sok jago kau. Saya tantangin kau ya. Kalau mau apa, mau duel, mau apa, terserah kau ya. Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut. Kayak film sinetron. Di mana letaknya Pak Prabowo pengecut? Ya, Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong itu ada alasannya, penghapusan hukuman, karena memang Pak Tom Lembong itu tidak bersalah. Kan tidak ada bukti dia korupsi. Jadi jangan suka ya membawa-bawa atas nama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak abah yang memanfaatkan momen ya, terkesan memanfaatkan momen. Ya memang memanfaatkan momen menurut saya. Jadi lama tidak muncul ya ke permukaan karena mungkin takut diproses hukum ya, dan seperti teman-temannya begitu yang bisa berakhir di penjara di balik jeruji besi. Kini anak-anak abah muncul lagi teman-temannya ke permukaan dan maca sebagai pembela si Wowo ya, sebagai garda terdepan si Wowo. Padahal pada saat Pilpres lalu mereka menyerang Wowo habis-habisan ya kan. Bahkan mereka tidak mengakui kemenangan Wowo ya kan. Iya, itu fakta gitu loh. Tapi ketika banyak pendukung Gibran militan yang justru pada saat Pilpres lalu memilih Wowo ya kan, dan faktanya banyak yang kecewa dengan amnesti dan abolisi yang diberikan oleh si Wowo kepada dua terpidana korupsi gitu ya, hingga banyak juga yang menginginkan ya agar Wowo turun. Nah disinilah ya kan anak-anak abah muncul bak pahlawan kesorean bahkan kemalaman. Ya nggak apa-apa lah ya kan, emang seperti itu tipikal mereka. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo belum sampai setahun berkuasa, lu udah bicara lengserkan Prabowo. Hanya gara-gara membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Berapa banyak kejahatan Jokowi selama 10 tahun berkuasa, lu diam aja. Sekarang sok-sok bela rakyat, sok bela NKRI. Kucing kalian. Rengsek kalian. Apa? Kami buruh ini yang paling dirugikan oleh Jokowi. Iya, ya. Barusan sudah kita saksikan bareng-bareng. Kita tahulah siapa ini orangnya kan. Ini udah hilang dari peredaran, ya kan? Dari orbitnya planet udah hilang, udah tiarap, udah nyungsep, takut diproses hukum, takut di penjara, ya kan? Begitu melihat aroma-aroma bahwa si Wowo sudah ya mengibarkan bendera perang misalnya kepada Pak Jokowi dalam tanda kutip begitu ya, muncul lagi. Dia merasa oh aman lagi nih, aman ini. Aduh, anak-anak abah kreatif dikit dong, ya kan, nggak ikut berkeringat, macet sebagai pahlawan. Yang mendukung Wowo jadi presiden itu justru Bung Christian Oni, kemudian DJ anak jenderal. Lalu ngapain dulu? Kok sekarang sok-sokan? Aduh, lanjut. Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut. Kayak film sinetron. Di mana letaknya Pak Prabowo pengecut? Ya, Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong itu ada alasannya,
penghapusan hukuman, karena memang Pak Tom Lembong itu tidak bersalah. Kan tidak ada bukti dia korupsi. Jadi jangan suka yang membawa-bawa atas nama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Kami tetap mendukung Pak Prabowo sampai akhir jabatannya. Jangan sekali-sekali kalian mengatakan mau melengsarkan Pak Prabowo lalu digantikan oleh wakilnya. Oh no, sorry ya. Kami juga pasang badan buat Pak Prabowo. Karena beliau sekarang dia menjadi Presiden Indonesia sampai akhir jabatannya 2029. Gak usah menghina-hina Pak Prabowo, mengejek-ngejek, mengatakan Pak Prabowo pengecut. Justru Pak Prabowo sudah menunjukkan keberaniannya untuk membela Pak Tom Lembong yang tidak bersalah. Walaupun akhirnya beliau dihujat. Sabar Pak Prabowo, anak Abah akan terus mengawal Pak Prabowo sampai akhir tugas 2029. Muncul lagi nih orang. Selama ini kemana Umi? Halo Umi, selama ini kemana? Pada saat Pilpres lalu Umi mati-matian mendukung siapa? Kok sekarang menyerang Ternak Mulyono yang mencoba ya, yang kecewa maksud saya terhadap kebijakan si Wowo sih. Kan anak jenderal dulu yang memilih dan mendukung si Wowo. Jadi ketika mereka saat ini itu merasa kecewa kan wajar lah. Umi ngapain kok sekarang sok-sokan jadi garda terdepan. Udahlah ya. Mending Umi fokus ngurusin si Abah ya, Wan Ngibul, gimana caranya menjadi sekjen PBB. Aduh, pada nongol lagi anak-anak ontak bro. Lanjut. Bela rakyat, so bela NKRI. Kucing kalian. Rengsek. Weh, manusia tolol, manusia goblok, manusia dungu, anasu. Kau ya adalah manusia yang gak punya otak ya. Justru baru Prabowo itu 10 bulan, belum setahun ya. Baru 10 bulan memimpin negeri ini ya. Sudah terjadi kekacauan ya. Saking dungunya, saking gobloknya itu presidenmu itu ya. Tahu kau? Kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat sengsara di bawah sini. Dia dengan senangnya melancong-melancong ke luar negeri. Mana pernah dia turun ke masyarakat seperti Pak Jokowi. Mana pernah dia mendengarkan ya jeritan masyarakat di bawah sana. Mana pernah dia melihat masyarakat yang sudah begitu menderita di bawah sana ya. Pakai otakmu, Pukima Asu ya. Dia hanya mendengarkan laporan-laporan dari menterinya, dengan bangganya dia mengatakan itu. Ya, dia bilang angka kemiskinan menurun. Pengangguran menurun, tolol goblok, kamu lihat tuh statistik ya. Dia hanya mendengar laporan menterinya. Ya, ada menteri mengatakan ya, laporan dari Menteri Pangan, kalau setiap ya rumah tangga menanam 5 pot aja cabai di rumah, nanti harga cabai tidak akan mahal. Goblok, tolol ya. Itu adalah kedunguan, ketololan. Setiap apa yang dibilang menterinya didengar sama dia. Ya, kamu lihat zaman Pak Jokowi. Menteri ini mengusulkan apapun tetap disaring sama dia, ditampung sama dia ya. Kalau baik dilaksanakan, kalau nggak baik dilawan sama dia. Pakai otakmu ya. Itulah kedunguan presidenmu itu ya. Pantas dia berkali-kali dia jadi capres ya, tetap gagal. Kalau tanpa Pak Jokowi itu dia itu tidak akan bisa jadi presiden ya. Ya, kau ingat itu ya, manusia Pukima ya, anak B2 ya. Kau jangan sok berani, kau sih sok jago kau. Saya tantangin kau ya. Kalau mau apa, mau duel, mau apa, terserah kau ya. Jangan belagu kau di sini ngatain orang seperti itu ya. Supaya kau tahu ya, kedunguan dia itu ya adalah yang membebaskan Hasto Kristianto ya. Kenapa saya katakan kedunguan, kegoblokan ya? Namanya amnesti itu adalah orang yang sudah menjalani hukuman ya. Ada berapa tahun, ada berapa bulan. Ini Hasto itu kencingnya aja di penjara belum kering. Baru berapa hari udah dilepaskan sama dia ya. Dengan niat apa? Hanya dengan niat untuk ya bernostalgia dengan Megawati itu ya. Paham kau situ? Itulah kegoblokan dia itu ya. Dan juga kasus Tom Lembong itu, kamu tahu, kejaksaan mengatakan bahwa mereka tidak berpolitik di situ. Itu sudah melalui prosedur sangat rigid dengan pencarian bukti-bukti ya. Dan di sana memang ditemukan ya unsur. Jadi kamu pakai otakmu. Kau manusia goblok, hanya manusia tolol, manusia dungu, Pukima ya. Gue tunggu lo ya.
Jangan cuma cuap-cuap tuh. Aku Ya, teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan bersama-sama mendengar pernyataan seorang netizen yang mungkin kalau menurut pandangan saya sedikit terpancing emosi begitu ya. Ketika mendengar si anak-anak Abah ini mulai muncul kembali dan mengcounter para ternak Mulyono yang merasa kecewa dengan keputusan si Wowo begitu ya. Ya menurut saya ya wajar aja netizen barusan emosi gitu loh. Ya saya juga sebetulnya emosi tetapi kan tidak cantik kali ya kan kalau misalnya ya konten kreator itu terlalu emosian kan seperti itu. Saya sebetulnya emosi juga mendengarkan pernyataan si anak-anak ontak macam tadi itu. Tetapi sebelumnya teman-teman ya saya disclaimer. Jika netizen barusan mengeluarkan kata-kata kotor ya, menyampaikan kata-kata yang tidak enak didengar, melanggar norma, aturan, ya, kesusilaan dan lain sebagainya, saya memohon maaf, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Saya disclaimer, saya sajikan bukan untuk kami setujui ya, tapi untuk kami tidak setujui ya. Memang seperti itu aturannya di YouTube ya kan. Biar gak kena teguran lagi, mudah-mudahan. Lanjut. Selalu udah bicara leserkan Prabowo hanya gara-gara membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Kamu juga koar-koar. Kamu membela Hasto dan Tom Lembong. Berarti kamu tuh kubunya kalau nggak PDIP ya Anies. Saya juga berhak bersuara. Itu seharusnya Hasto sama Tom Lembong penjara mati bila perlu. Bahkan kalau aku jadi Pak Prabowo, tembak sniper itu. Bagaimana cara bikin kecelakaan tahap koruptor itu masalah Indonesia nggak ada hukum mati ya dibikin aja. Bikin kapalnya pecah lah, apa mobilnya tabrak kah itu biar bongkok itu koruptor. Kamu tuh berarti bela koruptor, kamu juga saudaranya koruptor, kalau nggak tetangganya koruptor, kalau atau nggak temannya koruptor. Kamu yang goblok, yang cengok, yang tolol, bloon, senewan untuk Indonesia. Mana kejahatannya Pak Jokowi? Iya, Mas Sutiono ini kalau komentar udahlah ya kan, waduh, menusuk jantung pokoknya ya. Tapi sekali lagi saya disclaimer teman-teman ya, jangan diikuti jika ada kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya kan, kata-kata yang melanggar norma, aturan dan lain sebagainya, nilai-nilai begitu ya. Ngapain sih bang yang semacam itu masih disajikan saja? Loh, saya setuju dengan pendapatnya. Tetapi penggunaan kata-kata yang dilarang ya, maksudnya itu yang tidak sopan dan lain sebagainya, saya tidak sependapat. Saya menyajikan itu ya untuk memberikan disclaimer bahwa hal-hal seperti itu tidak patut untuk dicontoh. Kan seperti itu ya kan? Iya. Tetapi isi komentarnya, waduh 11.000 triliun % saya sependapat ya kan? Iyalah, lanjut. Maaf ya, maaf sekali. Rakyat sekarang sudah mulai bergerak mau melengsarkan presiden. Ya. Ada rakyat yang sudah mulai bergerak demo kemarin itu ya, mau melengsarkan presiden. Katanya loh, presiden pembela korupsi nggak layak jadi presiden di Indonesia. Apa enggak kita beri kesempatan buat dia? Buang air. Nah, gimana teman-teman? Beri kesempatan ataukah tidak? Diberi kesempatan ataukah disuruh turun? Ya sekarang begini aja, disuruh turun itu kan macam-macam maknanya ya. Tolong dimaknai dengan bijak begitu loh ya. Bisa jadi juga turun ya, Prabowo harus turun, maksudnya harus turun ke masyarakat biar mengerti kondisi masyarakat yang sebenarnya, sehingga dalam membuat keputusan itu tidak jauh api dari panggang gitu loh. Kalau cuma mendengarkan laporan dari menteri, tapi kan masalah kejujuran kan ya lain lagi kan seperti itu. Jadi memang saya juga berharap sama agar Pak Prabowo ini turunlah gitu ya ke masyarakat agar mengerti kondisi masyarakat yang sebenarnya seperti di masa pemerintahan Pak Jokowi dulu gitu loh ya. Nah menurut teman-teman bagaimana? Disuruh turun ataukah diberi kesempatan? Sampai 2029.
Silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.